Saudara, sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar Kementerian Agama hari ini. Rangkaian sidang akan berlangsung pada sore nanti. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sidang isbat menjadi momen penting bagi umat Islam di Indonesia untuk mengetahui kapan dimulainya ibadah puasa. Adapun pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah akan dilakukan di 125 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Saudara, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Berdasarkan hasil perhitungan hisab wujudul hilal, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah atau awal bulan puasa tahun ini jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Sementara Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Pencerahan ruangan yang berwatak tengahan atau wasat martabat kemanusiaan lagi-lagi. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk. Karena itu bulan hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Sementara itu, Saudara, pantauan hilal 1 Ramadan juga digelar di Observatorium Bosya ITB Bandung, Jawa Barat. Kepala BMKG Stasiun Bandung akan memimpin langsung pengamatan hilal. Pengamatan menggunakan teleskop terkomputerisasi yang dipadukan dengan teknologi informasi untuk merekam cahaya hilal. Dan Saudara, informasi jelang sidang isbat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Adini Anissa dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Okta. Pukul berapa rencananya nanti sidang isbat akan dimulai? Ya, selamat siang Jian dan juga saudara. Betul sekali bahwa nanti sekitar sorenya malam hari kita akan menantikan pengumuman dari hasil sidang isbat yang akan diselenggarakan di kantor Kementerian Agama. Saat ini Jian dan juga saudara sudah dilakukan sejumlah persiapan seperti misalnya tempat konferensi pers untuk nantinya pengumuman hasil sidang isbat yang digelar secara tertutup. Sidang isbat nanti Jihan rencananya akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Menteri Agama yakni Nasaruddin Umar. Tapi nanti akan diawali terlebih dahulu dengan seminar sidang isbat Ramadan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat nantinya akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam, kemudian juga perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan Komisi 8 DPR, Mahkamah Agung, dan juga sejumlah stakeholder lainnya. Ada 3 rangkaian dalam sidang isbat hari ini. Yang pertama adalah pemaparan data posisi hilal berdasarkan hitungan astronomi. Jadi ini nanti menggunakan 2 metode Jihan, seperti Rukyatul Hilal atau pengamatan bulan dan juga hisab atau perhitungan secara astronomi. Dilanjutkan dengan verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah penyampaian pendapat masing-masing peserta dan akan ada pengambilan keputusan untuk nantinya ditandatangani hasil dari sidang isbat yang digelar secara tertutup itu dan akan diumumkan kepada publik sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta sendiri, Jian dan juga saudara, ada 4 titik pemantauan hilal. Yang pertama adalah di kantor wilayah Kemenak di seluruh Jakarta, kemudian juga Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Masjid Jami Al Musairin Basmol Kembangan, dan Pulau Karya Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk titik pemantauan dari Kementerian Agama
sendiri ini totalnya ada 125 di seluruh Indonesia. Dari ketentuan Mabims atau Menteri Agama di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bahwa untuk ketinggian hilal ini berada di 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sementara itu kita ketahui bahwa Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini pada Sabtu 1 Maret 2025 mengacu pada kalender Hijriah global yang tentunya dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Tapi meski begitu, Jihan, tentunya kita akan menantikan apakah prediksi-prediksi seperti akan berbarengan atau berbeda. Ini tentunya akan ditentukan nantinya pada hasil sidang isbat yang akan digelar hari ini. Kita nantikan bersama Jihan di sidang isbat sore hari nanti. Iya, lalu waktu dari informasi yang Anda dapatkan, jika nantinya pantauan hilal menyatakan bahwa awal puasa nanti bukan besok dan ternyata berbeda jadwal puasanya dengan Muhammadiyah, ini bagaimana nanti? Jian dan juga saudara, ini tentunya kita tidak bisa berandai-andai, tetapi kita melihat bagaimana hasil yang akan disebutkan atau disampaikan setelah sidang isbat secara tertutup nanti. Tentu ini akan terjawab pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, karena memang seperti sudah disampaikan bahwa sidang isbat ini tentunya akan mempertimbangkan bagaimana ketentuan yang sudah atau dipakai di Indonesia, ya ini adalah ketentuan dari Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura, bahwa kita menantikan apakah di hari ini untuk posisi bulan atau hilal berada di 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Ini yang tentu akan kita nantikan bersama. Tentunya ini juga nanti akan diverifikasi, Jihan, ini menjadi salah satu rangkaian di sidang isbat hari ini, bahwa nanti akan diverifikasi di wilayah mana di Indonesia ini di mana bulan ini terlihat di sudut ataupun juga elongasi yang sesuai ketetapan. Tentu akan kita nantikan bersama seperti apa, apakah akan bersama-sama atau berbeda di sidang isbat nanti. Jihan. Baik, terima kasih Okta. Dari Jakarta kita akan ke Bandung, Jawa Barat terlebih dahulu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di sana. Ninda, bagaimana persiapan jelang pantauan hilal di sana? Iya, selamat siang ya, dan juga saudara. Saat ini kami juga ikut melihat pemantauan ataupun pengamatan hilal penetapan 1 Ramadan 2025 saat ini ada di Observatorium Buska, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saudara. Kalau kami lihat setelah tadi pagi, kalau di belakang saya juga sejumlah peralatan ini juga sudah siap, di mana menurut dari Mas Buska, Pak Agus ini juga menyampaikan bahwa kemudian terkait persiapan ini telah dilakukan sejak 2 hari yang lalu ya, saudara, di mana sejak tadi pagi juga sejumlah peralatan ini sudah di-set up, mulai dari teleskop, lalu juga sejumlah peralatan seperti layar laptop dan lain sebagainya sudah mulai bersiaga untuk kemudian nanti memulaikan pemantauan. Sebelumnya kalau sejak kapan, ini memang sudah sejak tadi pagi, lihat juga teleskop ini sudah mulai diarahkan kepada titik objek, di mana nantinya untuk pengamatan ini akan dilakukan secara standby begitu nanti pada saat sore hari hingga kemudian bulan terbenam ya, Jihan dan juga saudara. Adapun pengamatan ini dilakukan oleh pengurus ataupun staf dari Observatorium Buska Lembang, Bandung Barat, dan juga disertai oleh alumni maupun teman-teman mahasiswa dari Astronomi Institut Teknologi Bandung, saudara. Selain itu, kami juga melihat adapun sejumlah alat yang kemudian ini untuk mendukung pemantauan hilal penetapan 1 Ramadan 2025 ataupun 1446 Hijriah ini adalah ini yang ada di samping saya, saudara. Ini merupakan teleskop refraktor berdiameter 66 mm serta teleskop yang dilengkapi detektor kamera yang ada di belakang saya, di mana kalau teleskop yang berkamera ini diperuntukkan untuk merekam visual yang kemudian nanti dapat diarahkan juga ke laptop ataupun ke layar, sehingga nanti juga dapat dilihat dengan mata telanjang, Jihan dan juga saudara. Kami nanti pantau kemudian seperti apa prosesnya, karena sekitar matahari terbenam ya sekitar pukul 18.09 diprediksi, lalu juga bulan terbenam sekitar pukul 18.28, dan kemungkinan ini antara selisih matahari dan bulan terbenam ini sekitar 19 menit ya, Jihan dan juga saudara. Namun kalau kami prediksi kemungkinan cuaca di Lembang, Bandung Barat ini juga saat ini sedang sedikit turun hujan, bahkan sekarang sudah mulai hujan kembali, Jihan saudara. Dan kalau memang cuaca ini harusnya bisa bersahabat, kami pastikan dan harapkan begitu, agar kemudian nanti hilal ini dapat dipantau dengan lancar dan bisa terlihat ya, dan dapat menentukan hasil dari pemantauan hilal yang nantinya di akhir
rencananya dari Observatorium Bosca Lembang Bandung Barat ini setelah kemudian melakukan pemantauan hilal ini nanti juga hasilnya akan dilaporkan ke instansi terkait yakni ke Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Nina Destiani dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya juga ada Putri Oktaviani dari Kementerian Agama Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai memasuki hari ke-14, kondisi kesehatan Paus Fransiskus terus menunjukkan perbaikan. Walaupun demikian, Paus dipastikan belum akan menghadiri agenda publik hingga 1 Maret mendatang. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda dengan rekan saya, Ivo Nasution.